Satu. Ya, sini membahas tentang perkirakan nilai dari fungsi fx berikut dengan menggunakan definisi intuitif. Nah, di mana di nomor satu ini kita akan melihat berapa nilai limitnya ketika x mendekati min 2 dengan menggunakan tabel. Ya, berarti kita tidak hanya sekedar mencari langsung berapa limit x mendekati min 2-nya, gitu ya. Kalau kita mencari secara langsung, ketika kita mensubstitusi min 2, maka hasilnya adalah min 2 pangkat 2 dikurang 3 kali min 2 kurang 4. Ini hasilnya 4. Min 3 kali min 2 plus 6 min 4. Maka ini hasilnya nanti adalah 6. Mendekati 6 ya. Karena diarahkan juga gitu ya dengan tabel, berarti kita harus melihat juga sisi kanan dan kiri dari X mendekati min 2 ini gitu ya. Nah, di mana di sini nilai-nilai gitu ya yang mendekati minus 2 ya, yang mendekati minus 2 misalkan contohnya adalah min 2,0001 gitu ya. Betul tabelnya. Ya. Tadi ketika X min 2 ya, mendekati min 2 hasilnya adalah 6. Kalau kita ambil misalkan min 2,0001. Nah, kita coba cek berapa hasilnya gitu ya. Nah, jadi kita hitung min 2,00 sekian 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 1 kuadrat min 3 kali min 2,00 sekian 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 1 gitu ya. Min 4. Nah, kalau min 2,0001 pangkat 2 itu sekitar min 4 4 koma ya, karena min pangkat 2 plus 4,00 sekian 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 1 gitu ya. Min 3 kali min 2,00 itu nilainya plus 6,00 min 4. Nah, di sini juga nanti hasil akan mendekati 6 gitu ya. 6,00 sekian sekian sekian. Begitu juga dengan yang ada di sekitar kanan min 2. Misalkan min 1,99 dan seterusnya. Ya. Nanti kalau itu dihitung, ya, itu pun juga sama nantinya akan mendekati mendekati 6,0001. Ya. Nanti kalau dihitung sekitar 5,99-an ya. Nah, ini ketika kita hitung, dia sama-sama mendekati 6. Jadi betul ya. Jawabannya adalah mendekati 6 untuk nomor 1 dengan menggunakan tabel. Gitu. Lalu untuk selanjutnya, kita sudah tidak perlu lagi menggunakan tabel. Seperti nomor 2 ini, kita langsung mensubstitusikan nilai dari X mendekati min 2. Ya. Nah, ini kita nggak usah tabel lagi. Kita coba masukkan min 2, apa hasilnya gitu ya. Berarti 6 dikali min 2 pangkat 3 tambah 2 kali min 2 dibagi min 2 tambah 5. Lalu tambah lagi 5 setelah itu. Ada pangkat pecahan itu 1/4. Yang ini kita hitung. Ini pangkat 3 ya. Min 2 pangkat 3 itu min 8. Kali 6 min 48. 2 kali min 2 minus 4. 5 kurang 2, 3 tambah 5. Pangkat 4.
Nah, hitung ya nilainya. Kalau min 2 kali min, tadi kan min 2 pangkat 3, yaitu min 8 kali 6 min 48, ya. Min 48 kurang 4, itu min 52. Min 52 bagi 3, min 17 koma ya. Tapi ini kita tidak perlu dibuat koma ya. Kita samakan saja penyebutnya per 3 gitu ya. Nah, min 52 tambah 15, min 37 per 3 ya. Angka seperempat, min 37 per 3 pangkat 4. Ya, ini kalau genap kan dia pangkatnya jadi error ya. Kalau misalkan minus ya. Jadi ini karena bentuknya akar, ini kita rawat aja ya. Kita rawat aja pangkatnya sepertiga. Ya. Tapi intinya untuk nomor 2 ini kalian langsung masukin nilainya gitu ya. Nanti langsung ketemulah jawaban yang diinginkan. Yaitu mendekati min 37 per 3 pangkat sepertiga. Ya, seperti itu nomor 2. Ya, hanya tinggal masukkan saja tanpa ada pemfaktoran dan sebagainya. Nanti jawabannya langsung ketemu gitu ya. Di nomor 2 ini, khusus nomor 2. Ya. Nah, di nomor 3 ini ya, mulai nomor 3 ini kita udah mulai masuk ke bentuk tak tentu ya. Dimana kalau untuk jenis soal nomor 3 ini yang semuanya mengandung unsur X. Kalau kita substitusi X-nya 0, berarti kan jadi begini ya. 0 pangkat min 5 min 3 kali 0 pangkat 4 per 0 pangkat 6 dan seterusnya gitu ya. Ini 0 semua nih ya. Nah, makalah dia jadi tak tentu. Jadi biar limitnya tidak tak tentu, di sini kalau kita lihat semuanya mengandung X ya fungsinya. Jadi caranya kalau mengandung X semua, kita faktorkan X-nya yang memiliki pangkat terkecil. Ya, sekali lagi, untuk soal nomor 3 ini, kita faktorkan X-nya yang pangkat terkecil. Yang paling kecil itu kan adalah 4. Berarti X pangkat 4-nya kita keluarkan. Nah, yang X pangkat 5 di atas berkurang 4 X-nya, berarti di dalam kurung tinggal X. Lalu ini tinggal min 3 sebelahnya ya. Karena X pangkat 4-nya sudah kita faktorkan keluar. Ternyata yang bawah atau penyebut juga sama. Pangkat rendahnya itu adalah X pangkat 4. Jadi X pangkat 4-nya juga dikeluarkan. Sisanya X pangkat 2 min X pangkat 5 jadi X ya. Ada angka 7 berarti min 7X plus 10. Nah, seperti ini. Sehingga kita akan menemukan penyebab dia 0 per 0 itu adalah fungsi ini. X pangkat 4-nya. Ya. Karena kalau X kita masukkan 0, dia 0 per 0. Jadilah kita coret X pangkat 4-nya. Jadi habis ya 4 per 4, 0. Ya. 0 itu kan kalau dipangkatin X pangkat 0, 1 ya nilainya ya. Jadi udah habis ya langsung. Tinggal yang masih ada fungsinya. Gitu ya. Yaitu X min 3. Masukkan 0 gitu ya. Mendekati 0 berarti 0 kurang 3 per 0 kuadrat min 7 kali 0 tambah 10. Maka kalau kita hitung nanti hasilnya 0 kurang 3 min 3. Yang bawahnya adalah 10. Nah, begitu. Jadi ternyata bentuk tak tentu di nomor 3 ini adalah mendekati min 3 per 10. Itu nomor 3. Lalu nomor 4. Ini juga sama, nanti sudah mulai kembali lagi masuk ke pemfaktoran persamaan kuadrat. Nah,
Pemfaktoran dari persamaan kuadrat. Ingat, faktor kita cari berapa kali berapa yang hasilnya minimal 6 ketika dijumlah hasilnya adalah min 1. Ya, kita mungkin dipisahin dulu, coret-coretan dulu ya. Kita cari berapa kali berapa yang hasilnya minimal 6, gitu ya. Kalau dijumlah hasilnya adalah min 1. Ternyata yang menyebabkan nantinya ya faktornya adalah x kuadrat min x minimal 6, itu faktornya adalah sama dengan limit x mendekati 8, x min 8, dan x plus 7. Kenapa? Karena 7 ditambah min 8 itu min 1. Kalau dikali itu hasilnya adalah min 56. Gitu. Nah, kalau yang atas ada x min 8, berarti yang bawah pun juga sama nantinya ya. Ya. Harusnya juga ada x min 8-nya. Nah, kita cek yang satu lagi faktornya ya. Berarti yang satu lagi faktornya itu yaitu x kuadrat min 6x min 16. Ketika kita faktorkan itu berarti min 16 itu adalah hasil dari perkalian min 8 dan 2 ya. Min 8 kalau dikali 2 itu min 16. Lalu ketika kita jumlahkan itu hasilnya adalah min 6 gitu ya. Di min 8 tambah 2 min 6, min 8 kali 2 min 16. Berarti itulah faktor penyebutnya. Nah, sehingga kita menemukan bentuk yang menyebabkan 0 ke 0 sesuai dengan limitnya, limit x mendekati 8, berarti yang kita coret adalah x min 8-nya. Ini habis ya satu, berarti tinggal kita jalankan yang masih ada fungsinya, disubstitusi lagi x mendekati 8. Berarti 8 tambah 7 per 8 tambah 2, 15 per 10. Atau kalau kita kecilkan bagi 3, bagi 5, yaitu 3 per 2 jawabannya ya. Jadi untuk nomor 4, limitnya x mendekati 3 per 2. Seperti itu. Nah, nomor 5 juga sama nantinya ya, semua. Nomor 5 juga sama, ini difaktorkan. Namun dia koefisiennya bukan 1 gitu ya. Persamaan kuadratnya. Dia bentuknya adalah angka 2 dan 3. Biasanya kalau faktor seperti ini kan kita pinjem ya angkanya ya. Jadi sementara yang atas dulu ya, yang pembilang dulu. Jadi kita tulis 2x kuadrat tambah 15x tambah 15. Ini duanya. Kita kalikan ke belakang dulu ya. Kita pinjam 2 kali 18, 36. Berarti x kuadrat plus 15x plus 36. Ya, 18 kali 2. Nah, barulah kita buat kurung-kurungnya. Berapa kali berapa yang hasil 36 dan ditambah 15. Kalau kita cek bilangannya, yang memenuhi hasil tadi ya, penjumlahannya 15 dan perkaliannya 36, itu adalah X. Ya kan 36 itu kan kalau dibagi 3, 12. Oke. Berarti X plus 3 sama X plus 12. Kenapa? Karena 3 dikali 12, 36, dan ditambah hasil 15. Itu. Nah, nanti duanya dikembalikan lagi. Setelah itu ya, jangan lupa duanya dikembalikan lagi, ditulis di depan X-nya. Ya, dibalikin lagi duanya. 2X tambah 3 gitu ya, dibalikin lagi. Sama 2X tambah 12. Nah, yang bisa kita kecilkan adalah yang
2X tambah 12 kita bagi 2, berarti dia X plus 6 ya. Nah, berarti faktornya nanti nomor 5 ini, limit X mendekati min 6, pembilangnya itu adalah 2X tambah 3 dikali X tambah 6. Gitu. Itu yang pembilang. Yang penyebutnya juga sama caranya gitu ya. Yang penyebutnya juga sama, kita ini hapus dulu ya. Yang penyebutnya pun juga sama, nanti kita pinjam 3-nya ke belakang. Itu. Kita coba yang menyebutnya apakah bisa difaktorkan gitu ya. Kan 3X kuadrat tambah 13X min 30. Nah, 3 kita kalikan belakang dulu ya. Berarti X kuadrat plus 13X min 90. Ya. Nanti kita cari berapa kali berapa yang hasilnya adalah 90 ketika min 90 gitu ya. Ketika ditambah hasilnya adalah 13. Nah, pas kita cek difaktorkan hasilnya adalah X min 5 X plus 18. Kenapa? Karena 18 kurang 5 itu 13. Dan ketika dikalikan itu adalah 9 min 90 ya. Berarti itulah yang kita pakai faktornya. Dan jangan lupa 3-nya dikembalikan lagi ke depan ya. Berarti 3 min 5 sama 3X tambah 18 ya. Dikembalikan lagi 3-nya. Yang bisa kejadian yang ini. Kita bagi 3. Jadi X plus 6 juga gitu ya. Sama dengan tadi sebelumnya. Berarti faktornya adalah 3X min 5. Dan satu lagi X tambah 6. Nah, yang menyebabkan 0 per 0 itu adalah yang plus 6-nya. Jadi X plus 6 kita coret. Lalu kita substitusi yang masih ada fungsinya gitu ya. Kita masukkan 2 kali min 6 tambah 3 gitu ya. Dibagi 3 kali min 6 min 5. 2 kali min 6 itu min 12 ditambah 3 itu min 9 ya. Min 12 tambah 3 min 9. Yang bawahnya min 18 ya. 3 kali min 6 min 18 min 5 itu min 23. Min bagi min habis, makalah mula jawabannya mendekati 9 per 23. Ya, itu nomor 5. Sekarang nomor 6. Nah, di nomor 6 ini kita mulai masuk ke bagian kali rasional ya. Atau ada akarnya. Nah, kalau kita cek di sini pun juga dia limitnya adalah 0 per 0. Jadi ini kombinasi lah ya bahasanya campuran antara nanti ada pemfaktoran ada kali rasional. Kita dahulukan kali rasional dulu ya. Ini ada 2 min akar X, berarti lawannya adalah 2 tambah akar X per 2 tambah akar X. Nah, untuk penyebut, jangan lupa ya semua ya tulis notasinya. Limit wajib tulis notasinya ya, karena masih berlaku di sini operasi fungsinya gitu ya. Yang bawah jadinya 4 min X ya. 2 kali 2 kan 4, akarnya hilang, jadi 4 min X. Nah, untuk yang faktor, ya, yang fungsi kuadrat, itu kita jalankan dulu gitu ya. Seperti tadi sama ya, jadi 2X kuadrat, min 9X tambah 4, 2-nya dipinjam dulu ke belakang. Kali gitu ya. Nanti jadinya X kuadrat min 9X tambah 4 kali 2, 8. Nah, pasti faktorkan. Nah, hasilnya adalah X min 1 dan X min 8. Karena min 1, min 8, min 9. Ketika dikali, min 1 kali min 8 adalah plus 8. Nah, nanti 2-nya dibalikan.
2-nya dikembalikan jadi 2x-1 sama 2x-8. Nah, dikecilkan adalah yang 2x-8-nya. Dibagi 2, jadinya adalah x-4. Nah, dapatlah faktornya, yaitu 2x-1 sama x-4. Nanti kali sama 2 tambah ke x. Yang ini dimin dulu ya, yang kanan. Nah, kita lihat ada x-4 dan 4 min x. Nah, ini beda tanda ya. Kalau pengurangan antara x-4 dengan 4 min x itu kan beda. Karena beda, jadi kita kali min bawahnya. Nah, yang menyebutkan ada 4 min x ya. Biar dia maknanya x-4 juga, kita kali min. Gitu. Nah, kalau dikali min barulah sama artinya. X-4-nya gitu ya. Nah, jadi kita kali min bawahnya. Yang atasnya nggak berubah. X-1. Sorry, 2x-1. Ya. Lalu x-4. Dan 2 tambah akar x. Nah, ini x-4 habis. Yang menyebabkan 0 pun 0. Hingga kita masukkan 4 yang masih ada fungsinya. Ini ada min, hati-hati ya. Berarti min 1 nanti ya. 1 dikali 2 kali 4. Ya. 2 kali 4. 1. 2 tambah akar 4. Berarti min 1 kali 8 kurang 1, 7. Kali lagi ini akar 4, 2. 2 tambah 2, 4. Berarti jawabannya mendekati min 28. Itu. Ya, itu nomor 6. Ya, selanjutnya nomor 7. Soalnya yang ini ya, masih kali sekawan juga ya. Dan campuran juga dengan samaan kuadrat. Nah, langsung aja. Yang bawah kan min ya. Berarti kalau dikali sekawan lawannya adalah positif. 3x tambah 10 plus 4 per akar 3x tambah 10 tambah 4. Nah, yang atas juga bisa langsung faktorkan ya. Nggak perlu pinjam-meminjam ya. Berarti limit x mendekati 2. Yang atas ini faktornya adalah x min 2. Sorry. 24 itu kan berarti nanti adalah salah satu faktornya, iya 2 benarnya 2 sama 12 ya. Nah, karena kan min 2 ditambah min 12, min 14 kalau dikali 24. Jangan lupa di kanan ada akar tadi ya yang dikali sekawan, tulis ulang gitu ya. Di sebelah kanannya. Nah, nanti dibagi sama penyebutnya sudah tidak ada akarnya ya. Berarti jadinya nanti 3x tambah 10 dikurang 4 kali 4, 16. Nah, ini kalau kita operasikan yang bawah dulu, 10 dikurang 16 itu min 6. Berarti 3x min 6. Itu. Nah, karena sama 3x min 6 ini bisa dikeluarkan tiganya ya. Karena sama-sama bisa bagi 3, jadi nanti tiganya kita keluarin. Nanti jadinya 3 dalam kurung x min 2. Ya. Karena kan 6 bagi 3, 2. Ya. Nah, ketemu lah deh yang menyebabkan 0 per 0, yaitu x min 2. Ya. Jadi nanti x min 2-nya kita coret. Kita coret x min 2-nya. Nah, yang masih ada kita jalankan gitu ya. Kita substitusi x-nya mendekati 2. Berarti sama dengan 2 min 12. Ya. Dikali akar 3 kali 2 tambah 10 tambah 4.
Berarti sama dengan 2 kurang 12 itu min 10. Akar 6 tambah 10 akar 16, 4 ya. Berarti 4 tambah 4, 8 kali min 10. Jawabannya adalah min 80. Seperti itu nomor 7. Semuanya ya. Nah, untuk selanjutnya nomor 8 juga sama gitu ya. Dikali rasional ya. Nah, nomor 8 ini juga tadi kita lihat ya. Di sini limitnya X mendekati min sepertiga ya. Nah, ini kita kali sekawan dulu saja. 3X tambah 25 min lawannya plus, plus 2 akar 6 per akar 3X tambah 25 tambah 2 akar 6. Nah, yang bawah penyebut itu juga sama ya dengan tadi juga ya sebelumnya. Karena dia masih 6, koefisiennya belum 1, kita kalikan dulu ke belakang. Jadi X kuadrat tambah 17X tambah 30. Nah, ini kalau difaktorkan adalah X plus 2 dan X plus 15. Karena 15 tambah 2, 17. Kalau dikali 30. Jawaban 6-nya dibalikin gitu ya. 6-nya dibalikin ke depan X. Jadi 6X tambah 2 sama 6X tambah 15. Ini bisa dibagi 2. Yang ini bisa bagi 3. Jadinya 3X. Oh sorry, bener. 3X tambah 1. Yang ini. Yang satu lagi bagi 3. 2X tambah 5. Gitu ya. Berarti ya sama dengan nanti limit X mendekati min sepertiga. Nah, ini yang atas akarnya hilang ya. Jadi 3X tambah 25. Nah, 2 kali 6 dikali 2 kali 6. Berarti kan 2 kali 2, 4. 6 kali 6, 6. 4 kali 6, 24. Per. Yang bawah faktornya 3X tambah 1. 2X tambah 5. Dan ada akar 3X tambah 25. Ya. Akar 3 tambah 25. Tambah 2 kanan. Nah, ini yang atas kalau kita hitung ya, bilang 25 kurang 24, 1, berarti 3 tambah 1. Nah, langsung ketemu bentuk dari tak nol, tak tentunya ya, yaitu yang 3x tambah 1 yang kita coret. Nah, gitu. Jadi pembilangnya udah habis ya, kita coret semua ya tadi. 3x tambah satunya tinggal kita kerjakan penyebut dengan memasukkan x mendekati min sepertiga. Berarti 1 per 2 kali min sepertiga tambah 5. Yang sebelahnya akar 3 kali min sepertiga kan min 1 ya. Min 1 tambah 25 itu 24. Akar 24 itu adalah 2 kali 6 ya. Nah, nanti kita jumlahkan gitu ya. 2 kali 6 ditambah 2 kali 6 itu adalah 4 akar 6. Yang sebelahnya ini ada 2 kali min sepertiga min 2 per 3 ya. Berarti min 2 per 3 ditambah 5. Disamakan menyebut, nanti dapat jawabannya adalah 13 per 3 ya. Karena 3 kali 5, 15 kurang 2, 13. Nah, nanti 3-nya ke atas ya. Naik ke atas 3-nya. Berarti jawabannya 3 dibagi 13 kali 4. Itu 52, berarti 52 akar 6. Ya, begitu ya semua ya. Nomor 8
Dan ini bebas, boleh kali sekawan, boleh enggak, nggak apa-apa. Ya, nomor 8 ini. Nomor 9, ya. Ini semuanya akar ya. Dan semuanya juga 0 per 0. Nah, untuk soal ini, kali sekawannya 2 kali ya. Tuh. Kali sekawannya 2 kali. Jadi yang pertama kali sekawannya adalah yang penyebut dulu, yaitu akar 6x min 5 plus ya lawannya. Akar 3 min 2x per akar 6x min 5 tambah akar 3 min 2x. Ya, 3 min 2x. Nah, yang satu lagi kali sekawannya sama yang pembilang. Karena yang pembilang juga 0 per 0 nantinya gitu ya. Berarti ini 4x min 3 ya akar tambah ya karena kali sekawan dengan 3x min 2 dibagi akar 4x min 3 tambah akar 3x min 2. Tuh. Ya, kali sekawannya 2 kali nanti masing-masing akan ada yang hilang akarnya. Kalau untuk yang pembilang itu yang hilang akarnya adalah yang 4x min 3 dan 3x min 2 ya. Nanti bentuknya jadi seperti ini. Aku ulungin 4x min 3 dikurang 3x min 2. Terus dikali lagi sama yang masih ada akarnya itu 6x min 5 ditambah akar 3 min 2x. Sedangkan penyebutnya itu yang hilang akarnya adalah yang 6x min 5 dikurang satu lagi 3 min 2x. Nah, itu lagi akarnya kali sekawan tadi. Hasilnya adalah akar yang masih ada ya, yaitu 4x min 3 tambah akar 3x min 2. Nah, oke. Ya. Yang pembilang ini kita operasikan ya, yang sebelah kiri. Berarti limit x mendekati 1. 4 kurang 3 itu 1 ya, berarti 1x. Min 3 dikurang min 2, berarti min 3 tambah 2 min 1. Ini hasil bentuk sederhananya gitu ya. Yang sebelahnya tetap yang bawahnya 6 dikurang min 2 itu adalah bes ya, 8 berarti. 8x min 5 min 3 min 8 gitu ya. Kali sama yang tadi sebelahnya masih ada 4x min 3 tambah kar 3x min 8. Min 8 min 2. Nah, ini yang bawah 8-nya bisa dikeluarin ya. 8-nya bisa dikeluarin dari faktor. Berarti yang menyebut itu jadinya 8 dalam kurung x min 1. Gitu. Yang ini tertulis ya. Nah, ternyata yang atas bilang dan penyebut akhirnya kita menemukan siapa yang menyebabkan 0 per 0. Ternyata yang menyebabkan itu adalah yang x min 1. Jadi x min 1-nya lah yang kita coret. Nanti selanjutnya kita, sorry, x mendekati 1 ya ini ya. Salah angka ini. Ini 1 ya maksudnya ya. Ya, oke. Setelah coret kita masukkan 1 ke fungsi yang masih ada gitu ya. Nanti jadinya sama dengan akar gitu ya. 6 kali 1, 6, 6 kurang 5 gitu ya.
ditambah akar 3 min 2 kali 1. Yang bawahnya ada angka 8. 4 kali 1 min 3. Tambah akar 3 kali 1 min 2. Nah, kalau kita hitung yang atas semua angka 1. Angka 1 itu 1 ya. Berarti 1 tambah 3 kurang 2 juga 1 per 8 kali. Yang bawah juga 4 kurang 3 itu angka 1. 1. 3 kurang 2 juga sama 1 juga. Nah, ini 1 tambah 1 kan 2 ya. 2 bagi 2 habis, berarti jawabannya adalah 1/8 mendekati nilainya ya. Untuk limit nomor 9, seperti itu. Nomor 10, limit X mendekati 9. Nah, untuk yang di atas ya, faktor langsung ya. Berapa kali berapa yang hasil 18 ditambah min 11. Itu adalah X min 2 dikali X min 9. Ya. Karena kan min 2 tambah min 9 min 11 2 dikali 18. Nah, yang bawah ini kan bentuknya beda ya. Bentuknya ada akarnya, ini bentuk khusus ya. Bentuk khusus yang kalau difaktorkan tuh ada akarnya seperti ini ya. Nah, gitu. Jadi untuk faktornya mirip sama fungsi kuadrat ya, sama aja. Cuman ganti dia kalau bentuknya seperti ini, dia akar X. Nah, berapa kali berapa yang hasilnya min 21 ketika ditambahkan 4. Nah, itu adalah min 3 sama plus 4. Gitu. Nah, min 3 sama plus 7. Karena kan 7 kali min 3 min 21 ditambah itu 4. Nah, kita kan belum bisa menemukan fungsi yang sama ya. Jadi yang atas masih ada X min 2, X min 9, nggak muncul akar X min 3-nya. Jadi nanti yang bisa diubah lagi atau diotak-atik lagi adalah yang ini. Nah, ini. Yang dilingkari merah. Itu ada bentuknya lagi ya. Jadi X min 9 itu kalau difaktorkan, dia nanti jadinya adalah akar X min 3 ya. Akar lagi bentuknya gitu ya. Karena kan akar X kali akar X itu kan X ya. Nah, terus min 3 kali 3 min 9 gitu. Nah, inilah faktornya dari si X min 9 itu. Ya. Nah, yang bawahnya kan ada akar X min 3-nya juga gitu ya. Nah, berarti ketahuan nih. Yang mana yang 0 ke 0. Yang 0 ke 0 itu yang akar X min 3. Nah, ini kita jalankan. Nilai yang masih ada fungsinya. Berarti 9 kurang 2 dikali akar 9 tambah 3 per ini bawahnya ada akar 9 tambah 7. 9 kurang 2, 7. Akar 9, 3. 3 tambah 3, 6. Per akar 9, 3 tambah 7, 10. Bisa dikecilkan ya. 6 bagi 10 dibagi 2, 3, 5. Berarti jawabannya adalah 21 ya. Dari 7 kali 3 per 5. Ya, nomor 10 seperti itu. Caranya memfaktorkan ya. Tidak perlu kali sekawan yang ini ya. Nggak perlu atau kali rasional nggak usah gitu ya. Jadi nomor 10 ini. Untuk selanjutnya nomor 11 pun juga penyebutnya sama juga nanti faktornya, model-modelnya. Nah, di sini yang beda ada pangkat tiganya ya. Jadi ini kita keluarkan dulu empatnya kebetulan 256 bisa dibagi 4 bagi 4 ya. Nah, kalau empatnya kita keluarkan jadinya seperti ini ya. Sisanya X pangkat 3 min 64. Dari 256 bagi 4 ya. Empatnya keluar per yang bawah itu nanti bentuknya akar X faktornya. Berapa kali berapa yang hasilnya min 14 kalau ditambah 5 itu adalah akar X min 2 sama akar X tambah 7. Nah, tinggal kita bongkar yang atasnya.
sifatnya jangan lupa kalau A pangkat 3 min B pangkat 3, yaitu A min B, A kuadrat tambah AB tambah AB kuadrat. Kalau yang jumlah A plus B kuadrat min AB plus B kuadrat. Itu sifatnya yang nomor 11 ini gitu ya. Berarti ini kalau kita jalankan sifatnya limit X mendekati 4 ya. Yang atas dia bentuknya jadi X min 4 ya, B-nya. Karena kan pangkat 3 dari 64 itu kan 4 ya. Yang sebelahnya ada X kuadrat plus 4X ya. A kali B-nya, A-nya X, B-nya 4. 4X tambah 4 pangkat 2. Nah, ternyata kita masih belum menemukan bentuk fungsi yang sama dengan penyebutnya. Nah, setelah ini masih ada yang perlu dibongkar lagi. Yang dibongkar lagi adalah X min 4-nya. Ini modelnya kayak tadi X min 9 ya. X min 4 itu kalau difaktorkan, dia jadinya adalah akar X plus 2, akar X min 2. Seperti itu. Nanti biar bentuknya ada yang sama dengan penyebut. Yang sebelahnya ini X kuadrat tambah 4X tambah 16 ya, 4 pangkat 2. Nah, barulah bisa dicoret si akar X min 2-nya ini. Ya. Coret, coret. Nanti tinggal masukkan yang masih ada fungsinya gitu ya. Jadi sama dengan 4. Akar 4 itu 2 ya. Berarti 2 tambah 2. Nah, ini 16 tambah 16 tambah 16 lagi. Kita substitusi X yang 4 ya. Mendekati 4. Yang bawahnya akar 4, 2. 2 tambah 7. Nah, ini 4 ya. 2 tambah 2, 4. Berarti 4 kali 4. 16 tambah 16 itu 32. Tambah 16 lagi 48 ya. Per 2 tambah 7, 9. Ya. Nanti hasilnya kalau kita hitung adalah 256/3 ya. Gitu. Karena ini bisa kecil ya. 48 bagi 9 kita bagi 3, 16/3. Nah itu. Inilah jawabannya mendekati 256/3 jawabannya. Itulah nomor 11. Nah, untuk nomor 12 pun juga nantinya kita ya. Untuk nomor 12 ini pun juga kita masih menggunakan tadi ya. Pemfaktoran pangkat 3. Nah, kalau di atas kan pembilangan langsung aja ya. Limit X mendekati min 3. Hasil faktor pembilangnya itu adalah X plus ya. Ya. Ini ada kesalahan soal ya nomor 12. Sebentar. Ini hasil ke-18 ya. Ini hasil 42 ya. Nanti diganti aja dilalat ya. Ada yang salah soal. Yang atas tuh 42 ya. Jadi kalau difaktorkan nanti berapa kali berapa yang hasilnya adalah 42. Kalau ditambah itu min 11. Yaitu X plus 3 sama X min 14 gitu ya. Karena kan min 14 tambah 3 min 11. Ini min 42 ya, sorry ya. Nah, itu ya. Ada salah soal nanti tinggal diganti aja, dilihat ya. Jadi pembilangnya itu X kuadrat min 11X min 42. Harusnya itu ya. Nah, ini. Per. Yang bawahnya bisa dikeluarin duanya. Berarti X pangkat 3. 54 bagi 2 itu 27. Nah, nanti yang itu faktorin yang bawah ya. Berarti sama dengan limit X mendekati min 3
dari fungsinya yaitu X plus 3 dikali X min 14. Ya hasil ra tadi ya. Dibagi 2. Nah ini sifat tadi ya. 27 itu kan pangkat 3-nya 3 ya. Berarti X plus 3 kali X kuadrat min 3X tambah 3 kuadrat. Nah ini ya. Hasil faktor dari pangkat 3. Nah yang kita coret adalah yang X plus 3-nya. Lalu sisanya tinggal masukin min 3. Berarti min 3 min 14. Per 2 kali. Nah ini min 3 pangkat 2 9. Min 3 kali min 3 plus 9. Tambah 9 lagi. Min 3 min 14 itu min 17. Yang bawahnya per 54. Kalau dihitung ya. Nah, seperti itu untuk nomor 12. Dia adalah ya sekali lagi diganti jadi min 42 ya soalnya. Yang pembilang gitu ya. Nomor 13 ini dia hal yang pertama harus dilakukan adalah faktorkan dulu gitu ya sebelum kita nantinya menyamakan penyebut gitu ya. Nah, ini kan yang bawah penyebutnya itu kalau kita faktorin jadi X min 4 sorry X plus 4 sama X min 2. Nah, itu yang faktor penyebut yang di kiri. Kalau yang di kanan itu faktornya adalah X plus 1, X plus 4 gitu ya. Nah, ini kan X plus 4, X min 2 yang kiri tadi ya. Karena kan min 2 kali 4, min 8 ditambah min 2 tambah 4 itu plus 2. Yang sebelah kanannya adalah plus 1 plus 4. Nah, nanti kita cari KPK-nya. KPK dari kedua persamaan ini gitu ya. Nah, di sini KPK-nya kalau kita lihat ada apa aja fungsinya sebelum kita samakan menyebut X mendekati min 4 ya. Jadi isinya itu ada X tambah 4. Karena X tambah 4 ada 2, kita tulis sekali aja gitu ya. Lalu ada X min 2 dan satu lagi X plus 1. Ini adalah KPK-nya yang kita samakan penyebut dengan fungsi yang atas nanti. Ya. Nah, ini kita mulai. Ini bagi ini habis ya. X plus 4, X min 2-nya. Tinggal yang tersisa adalah X tambah 1. Gitu ya. Sedangkan satu lagi yang habis itu adalah X plus 1 dan plus 4. Yang masih ada X min 2. Nah, kita jalankan limitnya. Yang atas kita ubah-ubah ya. Ini dikali pangi ya. 6 dan 3-nya. Berarti jadi 6X ditambah 6. Min 3 kali X min 3X. Min 3 kali min 2 plus 6. Per X tambah 4. X min 2. X plus 1. Pembilangnya masih bisa kita kecilkan lagi. Ya. 6 kurang 3 kan plus 3 ya. 3X tambah 12 per X tambah 4. X min 2 dan X plus 1. Nah, jadi yang atas ini sama-sama bisa bagi 3 ya. 3-nya keluar berarti tinggal X tambah 4. Nah, inilah fungsi yang 0 per 0 kita coret X plus 4-nya. Nanti tinggal disubstitusi ke fungsi yang masih ada nilainya, yaitu sama dengan yang atas ada angka 3 masih ya. 3 per yang bawahnya masukkan X mendekati min 4. Min 4 kurang 2 itu minus 6. Minus 4 tambah 1 minus 3. Nah, ini 3 bagi min 3, min 1 ya habis. Minnya juga habis. Berarti jawabannya adalah 1 per 6. Ya, mendekati 1 per 6. Jawaban nomor 13. Seperti itu. Nah, untuk dua soal terakhir, nomor 14 dan 15 ya.
Ini cek apakah fungsinya kontinu atau tidak di X sama dengan 2. Berarti kita pertama nanti cari dulu fx ketika X-nya 2 ya. Ketika X-nya sama dengan 2. Berarti kita pakai fungsi yang bawah. Ya. Kita pakai fungsi yang bawah, berarti kita masukkan F2 2 kuadrat min 9 kali 2 tambah 27. 2 pangkat 2, 4. 4 min 18 itu min 14. Tambah 27. Hasilnya adalah 13. Berarti nanti hasilnya pasti 13 harusnya ya kalau continue. Itu yang pertama. Yang kedua kita cek dua-duanya limitnya ya. Sama limit X mendekati 2. Fungsi yang tadi yaitu X kuadrat min 9X tambah 27 pun juga kalau kita masukkan X yang mendekati 2. Ya, dia juga hasilnya akan sama kayak tadi. Yaitu 13. Kalau yang satu lagi limit yang atasnya ya fungsi pembilang fungsi yang ada di nomor satu ini ya yang bagian atas kita cek apakah dia juga hasilnya 13 mendekati 2 ya 3 tambah 5x berarti 3 tambah 5 kali 2 ternyata hasilnya adalah 13 juga sama-sama 13 berarti kesimpulannya nanti karena gitu ya limit x mendekati 2 dari fx sama dengan f2 maka fx kontinu di x sama dengan 2. Ya, seperti itu nomor 14 caranya ya. Oke, satu lagi nomor 15. Juga nantinya kita mengerjakan continue, tapi di sini ada yang belum diketahui fungsinya ya. Fungsi yang belum ada itu yaitu yang ini nih, yang pembilang ya. Nah, ini supaya gampang pertama kita cari dulu aja nilai dari F6 gitu ya. Cari fx ketika x-nya 6. Nah, kita pakai fungsi yang bawah nih, yang nomor 2 ini ya. Kita masukkan x-nya 6. Berarti F6 sama dengan 8 tambah 6 kali 6. Hasilnya adalah 8 tambah 36. Yaitu 44. Kita cek nanti apakah dia bisa dicari gitu ya. Nah, yang kedua ingat limit awalnya 0 ya. Pasti awalnya 0 karena kan kalau kita masukin 6 kan dia punya nyebutan 0 ya. Jadi di langkah 2 ini dia limit X mendekati 6 ya. Sesuai minta soalnya 6 dari mx kuadrat min nx min 12 per x min 6 itu awalnya 0 per 0. Berarti nanti mx kuadrat min nx min 12 pun juga nilainya 0. Dimana x-nya mendekati 6, kita masukkan x-nya 6, min n kali 6 min 12 sama dengan 0. Nah ini 36m min 6n min sama dengan 12, pindah luas ya. Nah ini kita kecilkan bagi 6 biar angkanya kecil. Jadi 6m min n sama dengan 12 bagi 6 yaitu 2. Ya. Yang pertama, yang kedua kita cek pakai Horner buat nyari faktor lain gitu ya. Ini kosong, ini kan pembaginya 6 ya tadi ya di soal ya. Nah, ini isinya ada M karena pangkat tertingginya di polinomial ini adalah X kuadrat. Lalu N yang koefisiennya X dan konstanta min 12. Kita hitung Hornernya, ini ke bawah turun M. M dikali 6 berarti 6M. 6M tambah N kali 6 lagi berarti 36M tambah 6N. Nah, ini nggak perlu yang ini ya, nggak perlu ya. Kalau kita tulis lagi kan tadi udah di awal ya, sudah di persamaan pertama gitu ya. Yaitu 36M. Oh ya, sorry, ini min ya. Ada yang kurang. Ini min N ya. Ini min. Aduh. Nah, ini. Ya, 6M min N ya. Ada yang salah tulis. Ini berarti 6N, 36M min 6N.
Berarti 36M min 6N min 12. Nah, ini udah pernah tadi ya di langkah satu tadi di langkah sebelumnya ya. Berarti kita ambil adalah yang ini. Ya hasil baginya. Hasil baginya X pangkat 2 turun 1 jadi MX tambah 6 min N. Nah, ini yang di hasil bagi ini di langkah berikutnya ini nantinya hasilnya akan sama dengan sama dengan FC yang ada di nomor langkah satu tadi gitu ya, 44 ya. Nah, nanti ini nilainya hasilnya adalah sama dengan 44. Nah, karena dia di sini kan ceritanya udah dibuang ya X min 6-nya. Jadi udah pasti nanti langsung ketemu jawaban limitnya yaitu 44. X-nya masukin 6. Berarti persamaan berikutnya adalah 6M tambah 6M lagi min N sama dengan 44. Nah, 6M tambah 6M kan 12 ya. 12M min N adalah 44. Nah, tinggal dieliminasi. Kita kurangi, ini habis N-nya ya. Nah, berarti 2 kurang 44 itu min 42 sama dengan 6 kurang 12 itu min 6. M. Berarti M-nya kita dapatkan nilainya adalah 7. Kan 7 kali 6, 42. Minnya habis gitu ya. Nah, kalau M-nya 7, maka nanti akan dapat N juga ya. Nah, di sini kan M-nya 7. Nanti akan dapat nilai N-nya adalah min 40 kalau dicek di substitusi. Nah, inilah jawabannya ya. N-nya min 40, M-nya adalah 7. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dilancarkan buat ulangan pertama ini ya di materi limit sebanyak 15 soal dalam waktu 2 jam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.